Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma yadi man fadli'an al-bariyah basiran yadini bin ahiyah ya sahiban wahibis saniyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairin warasajiyah wa binna yadin ula di hadhihi sa'ah mab'ad. Hadirin rahimahumullah, Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain pernah berkata kepada anaknya, yaitu Sayyidina Ja'far Shadiq. Dia mengatakan, "Ya bunai, innallaha khaba'a sarasa fi sarasa." Wahai anakku, dengerin nih nasihat Abah. Kata beliau, sesungguhnya ada 3 perkara yang Allah sembunyikan dalam 3 perkara. Apa itu, Bah? Kata Sayyidina Ja'far Shadiq. Lalu Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengatakan, yang pertama, innallaha khaba'a ridahu fi ta'atih fala takhiranna minna ta'ati syai'a fala ala ridahu fih. Sesungguhnya Allah menyembunyikan, nyelipin, diselipkan sama Allah keriduannya di dalam ketaatan. Apapun ketaatan itu, jangan kau remehkan. Mungkin saja engkau dapat ridho Allah Jalla Jalaluhu gara-gara engkau melakukan ketaatan tersebut. Ya, seperti misalnya sholat apa? Zuhur 4 rakaat. Barangkali Allah nyelipin ridhonya pada saat rakaat terakhir atau pada saat rakaat pertama. Bisa jadi rakaat ketiga, pada saat sujud mungkin saja. Kita tidak tahu Allah memberikan ridhonya pada saat kapan. Ya. Kemudian kita puasa, bisa saja Allah memberikan ridhonya pada saat kita lagi jam lapar-laparnya, ya kan, jam 2 atau jam 3 Allah memberikan ridhonya, atau jam 4, atau bahkan 1 jam setelah azan subuh mungkin. Bisa jadi, ya kan, gitu. Atau kita lagi pengen sedekah ke orang, ya, kita pengen 50.000, dibisikin setan, udah nggak usah 50.000, kebanyakan 20.000 aja. Hanya kita nurut sama setan, ngeluarin 20.000, ya kan. Akhirnya setelah itu orangnya doa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang sedekah tadi sehat afiat, panjang umur, rezekinya banyak, dilancarkan segala urusannya, kabulkan semua doa-doa dan hajatnya. Bisa jadi gara-gara itu amal yang kita lakukan tadi Allah ridho, ya kan, Allah selipkan ridhonya di dalam situ. Bisa jadi. Jadi jangan remehkan amalan apapun yang kita kerjakan. Tapi biasanya kalau kita mau berbuat amal ibadah, ya, ketaatan pada Allah itu biasanya malas-malasan, susah, ya kan. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan ada 4 hal yang menyebabkan manusia berpaling dari berbuat taat, menghalangi manusia dari berbuat taat. Apa saja? Yang pertama adalah al-jahlu, ya, dangkalnya atau minimnya ilmu agama, karena nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu agama, yang membuat orang tersebut tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Hubbu dunia, cinta dunia, membuat orang tersebut mendahulukan dunia daripada akhirat, ya. Dia belain kerja sampai lupa sholat, atau sholat di akhir-akhir, atau bahkan sampai nggak sholat gara-gara kerjaan, ya kan. Itu nggak boleh. Atau dia kerja terus, biasanya ikut majelis, jadi absennya banyak di majelis, nggak pernah ikut, bahkan alasannya apa? Capek sampai malam, kadangkala pulang sore dia ada urusan lain, sudah macam-macam pokoknya, ya. Itu udah mulai diatur oleh dunia, ya kan. Itu berarti dia
mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Artinya, yakni bukan berarti tidak boleh kita mencari dunia, bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, bukan. Boleh-boleh saja, ya. Kita bekerja, kita jualan, kita garap sawah misalnya, kita berkebun atau berternak, ya kan? Apapun silahkan. Tapi tidak boleh kita mengandalkan pekerjaan tersebut. Tidak boleh mengandalkan usaha tersebut. Yakni ya, artinya kalau kita berpikiran kalau saya nggak kerja nggak dapat rezeki. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang salah, menjadikan pekerjaan tersebut sebagai tujuan dunia. Ya, bekerjalah kemudian tawakal. Jangan kita meyakini pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki, tapi Allah lah yang membagikan rezeki. Ya, sama kalau kita punya barang mewah, misalnya disimpan di lemari, simpan, taruh, terus dikunci, sudah. Sisanya tawakal. Jangan kita diperbudak oleh barang tersebut. Ya, pikiran terus nanti kira-kira dimaling enggak ini barangnya, nanti ada tuyul enggak yang datang kira-kira ya, takut barangnya dicolong. Ya, itu yang enggak boleh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja punya onta yang ditunggangin ketika mampir di masjid atau di rumah sahabat. Onta tersebut ditaruh, terus diikat, ya, terus tawakal, ikat di pohon. Padahal onta tersebut nggak akan lari, karena senang ontanya jadi tunggangannya Rasul SAW. Atau dibaling orang, nggak akan mungkin, ya. Tapi tawakalnya seperti itu, ya. Gitu kira-kira. Kemudian berikutnya, hal yang menghalangi manusia dari berbuat taat adalah panjangnya angan-angan, hingga akhirnya menunda-nunda kebaikan dan amal soleh. Ya, itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, yang menghalangi manusia dari berbuat taat, yang menyebabkan manusia berpaling dari berbuat taat adalah makan haram dan makan syubhat. Orang yang kalau sudah makan haram atau syubhat, itu kan jadi darah, jadi daging di tubuh kita. Nah itu, mau tidak mau, yang menyebabkan, yang membuat anggota tubuh kita ini malas untuk diajak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu, mau sholat berat, mau bergerak berat pokoknya untuk ibadah. Pengen majlisan, langkahnya ini berat. Wah, pokoknya susah diajak taat seluruh anggota tubuhnya kalau makan barang-barang begituan, ya. Jadi jangan sampai kita kemasukan makan-makan yang haram atau syubhat. Kemudian 3 perkara yang Allah sembunyikan dalam 3 perkara berikutnya adalah wa khaba'a syukhtahu fi maksiatih fala takhkiranna minal maksiati syai'a pada ada syukhtahu fi. Dan Allah menyembunyikan kemurkaannya, balanya, dan azabnya di dalam kemaksiatan. Maka jangan engkau anggap remeh sekecil apapun maksiat itu, ya. Bisa jadi maksiat tersebut yang dianggap kecil, ya, di situ engkau terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah yang selalu kita minta di dalam doa-doa yang kita panjatkan, yang kita langitkan. Terus doa-doa kita belum dikabulkan sama Allah. Itu sama Allahnya dengan ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat-umat terdahulu, ya, itu jika berbuat dosa, maksiat, langsung azab turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Nabi SAW istimewa, ditunggu tobatnya, ya. Itu keistimewaannya umat Nabi SAW. Tapi kenapa kalau doa kita pengennya cepat dikabulkan, ya kan? Sedangkan kalau lagi berbuat dosa, lagi berbuat maksiat, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa, ya kan? Tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan. Kemudian 3 perkara yang Allah sembunyikan dalam 3 perkara. Yang ketiga adalah
wa khaba'a awliya'ahu fi khadqih wala tahqiranna ahada. Dan Allah sembunyikan ada wali Allah di antara kalian manusia. Makanya kita jangan pernah menganggap rendah seseorang, menganggap remeh seseorang, ya, bagi remeh-temeh katanya. Jangan. Siapapun dia, ya, bisa jadi yang kau anggap remeh itu adalah wali min auliyaillah. Jadi wali itu ada banyak, ada tingkat-tingkatannya. Kayak wali kutub, al-khos, yang pertama. Jadi beliau cuma satu, pimpinan para wali cuma satu. Kemudian dia di bawahnya lagi ada misalnya wali autad, ada wali abdal. Makin ke bawah makin banyak. Seperti sama halnya dengan presiden. Wali kutub ini presidennya, ada menterinya, terus ada gubernurnya, ada wali kotanya, tambah banyak kan, ada bupatinya, ya kan, sampai mungkin ke pangkat paling rendah RT RW mungkin, ya. Nah, kalau para wali yang paling biasanya itu adalah ketika kita berkumpul dalam suatu majelis kebaikan 40 orang. Nah, salah seorang dari itu adalah orang yang mustajab doa. Kalau kita berkumpul 80 orang, berarti ada 2 orang yang mustajab doa. Kalau kita berkumpul 120 orang, berarti ada 3 orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk bisa selalu taat dalam beribadah kepadanya, sehingga Allah ridho pada kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya al-fadhil minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.